Di situ lagi syok lagi diri saya. Melihat teman saya itu bukan menari dengan PL tadi. Dengan siluman ular. Jelas banget itu. Kita berempat baru disuruh masuk. Itu siapa ya yang jalan kemari ya? Sosoknya seperti manusia aja. Cantik, rambut diherai, dan bermahkota. Ngasih satu tas kecil. Sok dibuka. Saya itu uang kertas semua. Masya Allah. Ternyata dia siluman ular. Oh, dia itu katanya menanggalkan umur dia cuma sudah dibatasi, cuma bisa 5 tahun kan gitu. Sudah 1 tahun ke depan melonjak tuh usaha-usaha mereka. Jadi warga-warga pada tahu dong Mas Nana? Tahu jadinya. Dan keluarganya jadi tahu. Maju ke sini ya. Ke sini ya. Awas kemana? Perjalanan debus di Indramayu masih terus berlanjut. Dengan mendatangi kisah yang membuat penonton terhanyut. Di sebuah warung bakso, Mas Nana tengah mempersiapkan diri untuk membawakan kisah masa lalu yang penuh tragedi. Kisah 4 sekawan yang mencoba mencari sebuah keberkahan, yang justru membawa mereka pada jalan sesat pesugihan. Dengan kontrak umur sebagai syarat dari persembahan. Perjanjian terlarang menukar umur dengan harta ini menorehkan luka yang dalam di lubuk hati Mas Nana. Mas Nana. Mbak Mila. Iya, Mas, Mari, saya Mbak. izin duduk ya. Ya, silakan, Mbak. Habis beli makan malam ya, Mas ya? Ini untuk istri saya ini pesan bakso. Oh gitu. Oh iya, gimana nih Mas? Apa yang pengen Mas ceritain ke Mang Ei sebenarnya? Oh ya gitu, saya itu punya pengalaman pahit dengan teman saya yang kejerumus ke jalan yang salah untuk mencari suatu pesugihan. Ya kan dia mencari harta yang meregang nyawa akhirnya kan gitu. Ya itu sangat sedih sekali, Mbak. Pasti sih ya Mas ya, sampai sebegitunya. Makanya saya pengen menceritain saya ini biar orang saya hilang nanti ibaratnya. Jangan sampai teringat terus sampai sekarang. Pasti Mang Ei juga udah gak sabar nih dengerin ceritanya Mas Nana. Langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama Mang Ei. Oke, saya nanti nganterin dengan Oh, siap-siap. boleh. Oke. Kalau gitu saya tunggu Mangga, sebelah sini ya, Mas. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, rezeki yang baik lahir dari kesabaran, bukan dari jalan yang mengorbankan kehidupan. Baik, selamat malam Sobat Malam Mencekam, senang sekali Mang Ei dan tim akhirnya hari ini kembali hadir untuk mengantarkan kisah-kisah yang baru lagi ya. Dan Sobat, hari ini Mang Ei berada di kota Indramayu ini, tepatnya di Gedung Kesenian Mama Sogra. Mama Sogra ya? Betul. Di Jalan Veteran Kabupaten Indramayu. Jadi sesi kali ini kita berada di Indramayu untuk menelusuri kisah-kisah misteri yang ada di sini. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk kita semua ya. Dan yang pertama ada narsum dari Indramayu namanya Mas Nana. Apa kabar Mas Nana? Baik Bang Mang Ei. Sehat ya Mas Nana ya? Sehat selalu. Dan Ini- juga sebaliknya. Dan sebelumnya Mang Ei ucapkan banyak terima kasih ya Mas Nana sudah mau kasih berbagi kembali. kisah di Malam Mencekam. Mas Nana punya kisah di tahun 2007 ya. Benar. Ini serem kisahnya nih.
Mas Nana bersama teman-temannya berempat ya Betul. mencari tempat pesugihan dan ternyata wow. Wow. Nanti kita dengarkan bersama. Mas Nana, apa ini kesibukannya sekarang? Sama ini kesibukan saya sebagai seniman, pembuat patung, dekorasi, juga melukis, juga relief. Nah, itu yang saya kerjakan. Seperti apa namanya, landscape itu juga bikin. Landscape sama itu. Kalau gitu boleh dong bikinin tulisan malam mencekam pakai pahat-pahatan begitu. Wah, insya Allah. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, nanti kita ngobrol di belakang ya. Susah nggak? Apa memang udah bakat atau memang belajar? Jadi nggak susah gitu bikin gitu? Jadi gini Mang cara membuat patung pertama awal itu dari melukis kerangka, misalkan itu bentuk manusia. Nah, kita bikin garis-garis kerangka gimana bentuk belok-beloknya. Nah, itu setelah itu diterapkan ke besi. Jadi merancang dari kawat besi. Kawat itu, besi maksudnya. Jadi kita itu kalau selama membuat patung itu tidak dicor. Jadi dalamnya kosong, cuma ada rancangan-rancangan kawat. Nah, di situ diselimuti oleh semen. Dibentuklah oleh semen itu nanti mengikuti kerangka itu. Luar biasa, keren. Jadi kalau tulisan malam mencekam dipahat itu bagus ya? Ya, ini saya sedikit kasih bukaan seperti di dunia fantasi. Saya pernah diajak sana ikut membuat patung yang dua itu, dan juga sama lorong-lorong yang masuk yang sungai di Kalikutu. Itu tebing-tebingnya itu sebagian kita. Oke. Nah, sobat yang di Indramayu atau di Jawa Barat mungkin ya yang lebih dekat, silakan yang suka dengan pahatan dari Mas Nana boleh Insya Allah. menghubunginya. Dan sobat jangan lupa untuk follow akun TikTok Malam Mencekam yang baru, Malam Mencekam Story dan Malam Mencekam Official ya. Karena akun yang lama sudah tidak ada lagi, jadi kita buat yang baru dengan yang ini. Nah, warga Indramayu mudah-mudahan semua sehat ya. Ini ada jagoannya dari Indramayu, punya kisah yang bagus untuk kebaikan kita bersama. Buang yang jeleknya, ambil yang baiknya ya Mas Nana ya. Saatnya kita harus bilang malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Untuk sobat semua, ini dia Mas Nana. Ya, begini Mang pada tahun 2007 saya mempunyai teman di satu desa. Nah, berempat teman itu saya samarkan nama itu. Yang satu namanya Mas Tas, yang dua namanya Mangkar, yang ketiga namanya Mas No. Itu suatu kisah yang sangat menyedihkan bagi saya. Di situ juga merugikan bagi ketiga teman saya yang melakukan hal semua itu. Sampai tragisnya selesai. Semua sudah punya usaha, Sudah, sudah jalan, tapi kurang puas. kurang puas. Sayang sekali ya. Betul. Nah, begini ceritanya. Di suatu saat saya kan baru pulang dari rantau. Begitu pulang ke Indramayu, saya kan kangen dengan teman-teman saya itu. Yang tiga biasa ngopi bareng, main-main bareng gitu. Nah, di situ pas pertemuan kita bertiga menceritakan masa lalu, ternyata teman-teman saya menceritakan bahwa yang satu yang namanya Mas Tas itu menceritakan sudah punya usaha tapi belum maju-maju juga. Nah, di samping itu yang satunya Mas Kar itu menceritakan juga kepada saya, membantu istrinya menjual masakan-masakan. Nah, di situ juga sama, tidak membuahkan hasil yang lebih wah.
Dan yang ketiga menceritakan Mas No. Dia biasa bekerja di bangunan, ternyata tidak ada orang-orang yang mempekerjakannya. Di situ keluhan itu semuanya pada ingin tergantung sama saya. Wah katanya, kata Mas Tas, Mas Nana sudah enak katanya. Udah bisa kerja di rantau, di luar. Sama saja saya bilang, yang namanya kerja kan itu capek, saya bilang kan gitu. Dan juga uang yang saya hasilkan yaitu untuk keluarga. Nah, setelah itu sudah bercerita nih tentang keluhan-keluhannya. Gimana teman-teman nih? Kalau kita ini daripada pusing mikirin pekerjaan kita nggak maju-maju, ayo pada ziarah mendita mendi, itu bahasa Indramayunya. Kalau bahasa Indonesianya itu, ayolah kita berziarah ke makam-makam mana, kapan waktunya, kan gitu. Nah, disitulah terjadi kecocokan pada teman menyetujui, ayo kapan waktunya, kan gitu. Besok pagi sudah selesai itu, berangkatlah kita pas malam Jumat. Berangkat ke tempat yang kita ziarah itu lumayan jauh, 2 kilo dari Indramayu kota. Di situ baru sampai, parkirlah motor itu. Parkir menuju mau ke pintu gerbang tempat keramat itu. Waktu di situ Mas Nana memang ingin juga ikut? Ya karena ajakan teman. Terpaksa ya? Iya, diajak. Jadi setuju aja ya? Setuju aja, ayo kemana aja, ayo setuju. Nah, setelah mau masuk ke pintu gerbang itu, kenapa saya sendiri yang jatuh sebelum masuk jarak 5 meter dari pintu tempat keramat itu? Saya lihat tidak ada halangan apapun. Ya teman saya santai-santai aja lewat dia masuk. Saya tersandung. Tuh, disitulah diri saya itu merasa agak lemas. Jadi nggak ikut masuk ke tempat keramat itu. Ya udah, kata saya tuh, kamu masuk duluan aja bertiga. Saya nanti tunggu sampai keluar, nanti kita pulang bareng. Ya udah, selepas dia tawasulan di tempat keramat itu, keluar dan ngajak pulang. Sudah mengantar pulang saya ke rumah. Minggu depannya ada ajakan lagi, ada ajakan ke tempat keramat yang lain. Nah di situ juga saya yang kedua itu masih bisa lolos. Karena kalau dikata makam itu masih makam turun wali atau turun sunan. Itu bisa masuk saya. Udah begitu selesai, singkat cerita, yang ketiga ziarah berikutnya itu di tempat keramat tapi bukan makam para wali. Di situ saya terjatuh juga. Mau masuk ke pintu gerbang. Seperti hal yang pertama. Kalau yang ketiga ini terlihat ada batu yang tersandung saya. Pas teman-teman melihat mana tidak ada batu. Nah di situ saya baru melihat penampakan goib yang tadinya ada terus tiada. Di situ saya juga nggak ikut masuk lagi. Nunggu dia keluar dari tempat itu. Setelah pulang selesai, saya bertanya, oh kamu nak kenapa, katanya. Tadi jatuh, nggak tahu, nggak ada apa-apa waktu jatuh. Ya udah nanti minggu depan ikut lagi ya. Nah yang keempat ini kita nggak tahu tuh tujuannya mau ke Abah Kunci tuh. Dia sudah ke situ, tapi saya tidak tahu. Saya cuma diajak untuk menemui
Pak Kuncen itu. Nah, setelah datang berempat ke rumah Pak Kuncen, di situ saya juga kayak terasa terhalang. Pas saya mau duduk, itu sudah nggak ada tempat untuk tempat duduk. Pas untuk teman saya bertiga. Jadi ya udah saya di luar aja dulu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, udah diizinkan. Nah, setelah selesai berapa jam ngobrol-ngobrol, teman saya Mas Tas itu ngasih catatan. Nah, nanti kamu tahu nggak nih beli ini sesaji katanya kan gitu. Oh ya tahu. Apa-apa pas saya lihat sesaji itu ada pesan kemenyan, gereh kalau sini ikan asin petek tuh. Nah, terus ada kedegan, kelapa muda, terus ada kembang warna 7, dan juga ada rokok, sirih, sirup, macam-macam itu komplit, dan juga minuman-minuman beraneka ragam. Lalu untuk ritual-ritualnya itu sesajennya patungan biayanya? Patungan. Berapa itu rata-rata? 200-an semuanya. Mas Nana termasuk? Termasuk ikut patung. Untuk melengkapi lah jadi 800 orang 4. Nah ini untuk apa? Saya tanyakan gitu. Ya ini untuk nanti malam kamu saya ajak lagi nih katanya. Apaan sih? Kok caranya dengan cara gini? Nah di situ setelah selesai kita mengantarkan sesaji, ke malam jam 9-nya datang ke rumah Pak Kuncen tadi. Diantarlah berempat ini. Ya udah kalau itu langsung aja ke tempat yang kita tuju. Ya yaitu tempatnya jauh dari pemukiman, dekat dengan pesisir. Di situ setelah masuk, saya nggak ada halangan tuh Bang ke tempat itu. Nanti mas-mas tunggu ya, saya ijabin dulu nih sesuguhan ini nih. Yang Pak Kuncen, saya bilang kan gitu. Selesai Pak Kuncen mendoa-doakan itu, nah, sesajen itu kita berempat baru disuruh masuk. Pak Kuncen mengatakan, nanti sebelum kamu meditasi di sini, tulis dulu namanya. Oh, jadi menulis nama masing-masing. Kita juga masuk ya. Seperti apa sih kan gitu, pengen tahu. Saya kasih ini Pak Kuncen. Setelah itu nama itu ditaruh di sesaji. Nah, barulah kita duduk berpencar. Nah, sedangkan diri saya agak jauh dari sesaji itu. Nah, setelah Pak Kuncen itu sudah selesai, nanti kalau ada yang datang, kalau ngajak bicara, jawab saja. Ya udah Pak Kuncen, saya ngerti. Udah gitu, Pak Kuncen keluar dari ruangan itu, matikanlah lampu. Gelap nih suasana nih Pak. Udah gelap, mencekam pula kan gitu. Sudah dia ada bau-bauan kemenyan. Nah di situ saya mulai merinding tuh. Bulu kuduknya kok begini ya. Sudah nggak kelihatan apa-apa, bau kemenyan, bau bunga. Selepas sudah pada ada yang berzikir masing-masing, diri saya merasakan badan saya ini seperti nggak enak. Nah di situ baru penglihatan saya nih agak kekunang-kunangan gitu. Seperti mau pingsan-pingsan enggak gitu. Nah, saya terjadi pleng, lepas pikiran saya. Itu seperti mimpi. Nah, setelah itu saya ini tadi kan tidur, kok terang kembali nih suasana nih. Nah, di situ Bang saya takut datangnya asap dari depan. Hitam, dia berputar-putar. Setelah berputar-putar, lama-kelamaan dia berwujud 3 anak kecil-kecil seperti menari di depan saya. Pas ini makhluk apa saya bilang nih,
muter-muter di depan saya nih. Saya lihat nih telinganya panjang, matanya belok kan gitu. Terus giginya seperti gigi ikan runcing-runcing tuh. Kan rada ngeri juga itu. Nah di hati saya itu ya istighfar, astagfirullah. Setelah itu baru dia lama-kelamaan menghilang tuh. Anak kecil itu. Nah terus dari depan nih saya perhatikan itu siapa ya yang jalan kemari ya. Ada yang jalan bertigaan, yang satunya ini perempuan, semakin dekat. Sosoknya seperti manusia aja. Cantik, rambut diherai dan bermahkota. Berpakaian warna merah, tapi ada pernik-pernik gitu. Seperti baju-baju pengantin gitu. Nah udah gitu, barulah yang pengawal 2 ini, perempuan juga ya, ngasih bungkusan, tapi itu karung seperti karung terigu gitu. Ini katanya yang dibutuhkan kamu, katanya kayak gitu. Ini apa? Udah buka aja dulu. Udah saya buka, makanya saya buka kan, saya lihat satu ternyata ada gelang emas. Oh ini kalung emas. Oh iya ada cincin emas banyak. Nah saya kan tanya, Bu, ini untuk saya? Iya. Nah terus gimana cara pakainya? Kan gitu. Pas saya ingat ini gimana cara pakai ini? Ya udah saya kasih tahu nanti. Dia menunjukkan suatu helai seperti kertas gini pada saya. Itu gambarannya hitam putih. Tapi bentuk wujud dan wajahnya menggambarkan istri saya dengan anak saya. Anda ya tinggal pilih aja yang mana untuk nuker barang ini. Saya kaget di situ. Enggak lah saya bilang. Saya keruas nih kertas nih. Saya buang. Oh jadi nggak mau. Ya udah. Nah yang satunya penjaga yang di samping sebelah kirinya itu ngasih lagi. Mungkin yang ini katanya. Satu tas kecil. Sok dibuka. Saya itu uang kertas semua. Pas waktu itu saya tuh ini kayak uang mainan saya bilang saya gini. Itu bukan uang, itu uang benar katanya kan gitu. Cuma saya kelihatan tulisan US aja. Tahu uang dolar, tahu uang apa itu saya belum tahu waktu itu kan. Nah terus ini gimana Bu? Nah sok dikasih tahu katanya. Pas ini saya lebih kaget lagi Bang karena yang tunjukin gambaran saya. Ngeri kan? Nah di situ saya udah menggigil, takut. Udah Bu, saya nggak mau. Udah bawa lagi aja semua. Untuk apa ini saya bilang kan gitu. Udah gitu malah saya dimarahin. Kamu kesini-sini untuk apa kalau nggak minta ini? Itu yang manusia yang berwujud ratu itu. Marahnya dia. Pas sudah, ayo kita pulang. Berbalik, Masya Allah, ternyata dia siluman ular. Ekornya meliuk-liuk pas dia pulang pergi tuh. Itu yang membuat saya syok tuh, takut gemetaran. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim di dalam hati saya. Baru saya siuman. Nah siuman itu tadi yang terang tadi itu. Dia gelap lagi. Pas saya nengok ke kiri, ke kanan. Kok teman saya pada kemana nih? Ternyata teman yang ketiga saya itu udah keluar duluan. Lah Mas Tas,
kok pada duluan sih keluar, nggak bareng-bareng kan gitu. "Oh, kamu sih lama banget," katanya. "Tidur aja di dalam." Gitu. Memang gelap situ ya? Gelap, dimatiin lampunya. Jadi nggak kelihatan teman-temannya. Ya, kelihatan kalau deket kan jaraknya 3 meter. Mereka keluar nggak ketahuan. Ya pas saya siuman udah sadar gitu. Seperti mimpi, Bang. Setelah itu saya ngobrol di luar, Kuncen baru keluar. "Gimana nih, udah pada punya firasat belum nih?" katanya. Udah gitu. Ya udah, nanti berempat saya panggil satu-satu ya ke dalam. Mas Nana, ada sedikit kenang-kenangan dari malam mencekam ini. Ya. Oh ya, terima kasih. Wah, oke juga nih. Topi dari malam mencekam nih. Coba kita pakai. Wah, mantap nih. Ya itu, mantas dulu Mas Tasin dulu yang masuk. Nah, masuk dibilang keluar. Rupanya dia nggak mau cerita dengan saya. Dan juga yang kedua sama juga. Dan yang ketiga juga sama. Yang keempat saya terakhir dipanggil, "Pak Kuncen, kamu gimana?" "Wah, Pak Kuncen, saya jatuh ratu ular. Takut saya tuh ah." "Terus kamu dikasih?" "Ya dikasih, cuma saya tolak." "Ya bodoh kamu, kenapa nggak diterima saja?" Itu Kuncennya bilang. Saya nggak mau lah. Masa mau saya mau tukar-tukaran dengan istri saya, juga dengan diri saya, kan gitu. Nah, situ saya baru emosi diri lah ibaratnya gitu. Ya emosinya karena ini jangan-jangan teman saya nih menyetujui hal itu. Nah sudah berjam 2:30 selesailah itu. Kita kembali ke tempat masing-masing ke rumah gitu Bang. Udah kembali. Nah saya pulang ke rumah gak bisa tidur Bang. Memikirkan tadi makhluk gaib itu, kedua memikirkan khawatirnya teman-teman saya itu. Jangan menyetujui, aduh gimana ini saya bilang. Singkat cerita agak lama bulan kita nggak ketemu dengan teman-teman saya Bang. Sudah 1 tahun ke depan melonjak tuh usaha-usaha mereka. Baru kedengeran. Ya, udah. Kok ini udah lain nih rumahnya. Yang ini usahanya, rame banget. Yang tadi Mas Tas itu yang punya karyawan 3 sampai punya karyawan 10. Bang. Itu usahanya kerupuk ikan. Dan yang satunya lagi, Maskar. Itu orang membeli lauk pauk atau masakan di situ. Itu antri. Nah, dan satunya lagi sekarang udah nggak kayak kemarin. Sudah jadi tukang satu lah di bangunan gitu. Si Mas No itu sudah jadi tukang satu. Dibangun sana sini, tendernya banyak, bikin rumah satu ke rumah lain. Nah, disitulah saya melihat kekayaan teman saya itu. Sampai membangun rumah sudah bagus-bagus. Kalau orang dulu itu namanya rumah gedong lah, rumah paling kaya. Situ ada yang membeli kendaraan sampai untuk transportasi, memuat kerupuk-kerupuk untuk di-over kan gitu. Dan yang usaha bangunan sudah punya kendaraan untuk mobil bak, untuk angkut-angkut bahan bangunan kan gitu. Nah, yang satunya lagi juga udah beli rumah 2 kan gitu. Dia perhatikan, jangan-jangan ini menyetujui sebenarnya. Tapi apa ya, masuk kekayaan apa ini? Saya belum tahu tuh masukan kekayaan apa itu sama mereka tuh. Kalau mereka ini istrinya tahu nggak, istri anaknya? Mereka melakukan pesugihan, anak istrinya tahu nggak? Belum.
Nggak ada yang tahu. Justru saya merahasiakan itu. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nah di situ saya juga ibaratnya, udah kamu teman satu-satunya, tolong rahasiain nih teman kita bertiga nih. Jangan cerita kepada siapapun. Saya jadi semakin percaya bahwa dia tuh salah jalan. Waduh, pada sukses lah, saya bilang kan gitu. Nah di situ teman-teman saya itu ya sempet juga saya dikasih jajan, main, dikasih amplop. Ini apa? Saya nggak mau saya bilang. Nggak apa-apa, ini mah jajan dari saya. Ya udah saya terima aja karena menghargai teman-teman. Saya kumpulin itu pemberian dari ketiga teman saya. Nggak saya pernah pakai. Malah saya masukin di bawah Al-Quran. Nah, setelah lanjut cerita itu, dia mengajak perkumpulan lagi dengan saya. Mas Nana, ayolah kapan-kapan kita mancing lah. Kan gitu, biasa yang kita biasa dulu mancing bareng gitu di empang-empang. Mancing lah akhirnya berempat. Setelah di empang, udah kita memberesin kailnya apa. Saya memanggil teman saya yang Mas Tas itu, kan di sebelah saya. Mas Tas, gimana? Ikannya udah dapat belum? Nah pas nengoknya dia itu, belum katanya. Kok ini Mas Tas ini wajahnya kok lain, saya bilang. Wajahnya itu ada taring dan juga kepalanya botak. Ini Mas Tas apa bukan? Berapa detik hilang lagi seperti yang sebenarnya. Saya pindah nih, mancing nih, cari lokasi nih, lewatin ke Maskar. Setelah lewatin Maskar udah dapat belum? Pas nengok ke saya, subhanallah, berbulu semua badannya. Cuma berapa detik aja itu. Udah sempurna lagi. Tadi itu siapa ya? Saya bilang, saya pikir-pikir lagi. Saya lewat lagi ke teman saya yang Mas No. Nah, kalau Mas No, ya itu Mas Nana udah dapat belum, pas nengok gitu ya wajahnya rubah lagi. Dia berkuping panjang dan ini agak panjang juga dagunya. Aduh, ini saya ini di empang-empang nih. Apa ini empang? Ini orang-orang nyupang kan gitu. Pikiran saya dulu kan, empang banyak orang yang memakai gituan kan. Akhirnya udah selesai. Teman-teman saya banyak sudah penuh ikan di keranjangnya. Saya sendiri yang cuma dapat sedikit ikan itu. Setelah pulang kembali, berpikir lagi Bang. Ya disitulah diri saya itu, jiwa saya terasa tersiksa dengan penglihatan seperti itu. Jadi berpikir terus di rumah. Lewat berapa bulannya lagi, ngajak lagi teman saya. Karena nganggur nih malam ini, malam minggu nih. Ayo happy yuk. Kemana gitu. Nah, ajaklah saya berempat lagi ikut. Ya sekali-kali lah kita ke warung Wedang Remang-Remang gitu Bang. Masuklah ke warung Remang-Remang. Oh, minum apa? Udah saya mah teh manis aja Enggak yang macem-macem. Karena saya bukan jiwa peminum kan. Nah kalau yang teman saya yang 3, Mas Tas, Mas Kar, Mas No itu pesen minum bir di situ. Dan juga Mas Tas manggil, yuk coba ini temen duduk panggilin dong katanya. PL-PL-nya kalau zaman sekarang kan gitu. Panggil lah cewek-cewek 4. Ya masih muda-muda. Kalau saya tuh duduk aja. Kalau
teman saya sudah minum, sudah apa selesai. Menarilah di depan. Karena ada musik juga di situ, menari bertiga. Di situ lagi syok lagi diri saya. Melihat teman saya itu bukan menari dengan PL tadi, dengan siluman ular, jelas banget itu. Menari-nari dengan ekornya di belakangnya, ekor semua. Saya lari, Mbak, sama PL saya, Mbak, saya ke belakang dulu ya. Oh iya Mas, ke belakang dulu. Saya berpikir tuh mondar-mandir. Aduh, teman saya tuh gimana ya, kok bisa kayak gitu. Setelah lepas, sudah selesai, sudah membayar semuanya, pulanglah. Nah, setelah saya sambil dibonceng, saya tanya nih sama Mas No nih. Mas No, tadi kamu nari dengan siapa? Dengan PL lah. Saya mau nyebutin makhluk itu, saya nggak sanggup, nggak berani. Nah, udah begitu pulanglah kita. Besok paginya, saya kan lagi nggak ada kerjaan nih. Lagi belum ada tender, tapi uang untuk kehidupan saya sehari masih adalah setelah pulang dari rantau. Main ke teman saya, berkumpul lagi dengan teman-teman saya. Dia juga menceritakan, Mas Nana kenapa kamu nggak ikut seperti saya, kan gitu. Nggak maulah konsernya begitu. Ya yang penting kan keluarga kan nggak jadi korban, katanya kan gitu. Nah, jadi kalian ini apa yang dikorbankan? Ya kita ya mudah-mudahan kan ya nggak sampai 5 tahun kan gitu. Nah di situ saya, oh jadi kamu menumbalkan usia, kontrak usia sampai. Nah di situ saya baru ada penjelasan. Tuh setelah main dikopiin apa. Nah di situ Mang yang nggak biasanya saya tuh melihat di rumahnya. Pas saya duduk baru minum kopi, ada sekelebat seperti selendang, seperti warna bayangan hitam itu, meliuk-liuk di rumahnya. Ini apa nih, selendang apa ular nih, saya bilang gitu. Tapi nggak nampak tuh, cuma bayangan hitam aja. Nah udah gitu saya cepet-cepet kan, udah Mas Tas, saya pulang dulu lah, ada keperluan lain nih. Oh ya udah katanya. Ya udah saya pulang. Besok laginya main ke teman satunya, si Maskar yang jual masakan. Ya disediain makanan-makanan di situ, sampai makan di situ. Nah sama juga seperti itu. Ada bayangan-bayangan hitam yang menyelimuti di rumahnya tuh. Nah ternyata selama yang saya selidiki, ternyata semua 3 teman saya itu mempunyai ruangan khusus. Yang saya pernah tahu, pernah saya tuh permisi mencari toilet ke belakang kan tuh. Nah di situ ada kamar bertutupan tirai. Nah di situ tirainya terbuka. Itu jelas banget di dalam, saya lihat, saya tengok nih. Ada tampah, ada sesaji itu yang pernah disesajikan di sana tuh. Di tempat keramat itu tuh. Cuma saya nggak berani menasihati. Masih belum berani. Cuma yang ada pada jiwa saya, kesedihan saya, dan juga ketakutan saya sering menampakkan makhluk-makhluk seperti itu. Karena nggak terbiasa. Nah, saya berpikir gimana nih cara untuk menghindari teman-teman saya nih, ajakan-ajakan main. Saya takutnya itu ada apa-apa dengan kita, sering dijajanin, sering apa sama mereka. Nah setelah itu selesai, saya sudah mengetahui semua itu, barulah ada teman mencari-cari saya tuh. Saya juga baru kenal tuh Mang Ai. Rupanya dia tahu diri saya itu ahli pembuat patung
ahli membuat dekor, juga relief-relief yang lainnya gitu. Nah, dia mencari tenaga skill untuk kerja di luar, di Riau lagi. Nah, saya menyetujui itu ajakan itu. Setelah itu ya udah, kalau gitu kamu siap-siap, nanti 3 hari kita berangkat. Ini memasuki tahun keberapa? 3 tahun. Ya, di situ telah selesai pembicaraan itu. Nah, disitulah kesempatan saya diajak teman untuk bekerja kembali. Mungkin ini sudah dari Tuhan ya, suruh menghindari sementara teman-temannya. Ada ajakan, ada proyek lagi. Gimana Mas Nana? Oke, siap. Nah, udah berangkat di sana. Kerja membuat patung. Selesai di tempat-tempat vihara. Nah, di situ saya di tempat vihara, saya teringat kembali waktu membuat patung naga ular itu. Aduh, ini saya gimana nggak hilang-hilang nih pemikiran tentang kejadian teman-teman saya begitu nih. Jadi setiap saya pasti teringat. Kerja pun apalagi mengukir ular-ular naga itu, akhirnya teringat. Seperti syok saya melihat wujud seperti itu. Sudah selesai, sudah lama, sudah jadi. Nah, sudah langkah kita kan di sana kontrak 2 tahun Bang. Nah, 2 tahun itu ibaratnya kita sudah melampaui 5 tahun dari teman-teman saya awal sampai kita kerja di sana, terhindar dari teman-teman saya. Nah, setelah saya mau pulang berapa minggu ke depan, sebelum 2 minggu saya pulang, dapat kabar tuh saya tuh dari teman saya. Mas Nana, kamu gak kangen apa? Kata si Mas No yang ngasih kabar. Ya kangen lah, pulangnya kapan? Nanti ini belum selesai, 2 minggu lagi lah kira-kira kan gitu. Kamu gak tahu apa? Enggak. Apa sih? Teman kita meninggal nih. Siapa tuh? Mas Tas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas dia meninggal, saya gak sempat datang tuh. Singkat waktu setelah selesai pekerjaan saya di sana, pulanglah 2 minggunya ke Indramayu. Nah, setelah pulang berapa hari di rumah, pas melangkah ke 40 hari, saya datang tuh ikut tahlil ke 40 harinya ke Mas Tas ini yang meninggal. Nah, di situ sudah mulai tahlil, pas pertengahan itu seperti sama yang kita pernah lihat, seperti asap meliuk-liuk, seperti kepanasan gitu. Keluar masuk, nabrak tembok sana sini. Saya mau cerita sama orang tahlil, takut pada bubar. Nah, disitulah bayangan-bayangan saya akhirnya menyelimuti terus. Selang berapa waktu udah selesai itu 40 hari. Saya ada kerjaan nih di tetangga, minta bantuan apa. Selepas 40 hari, bulan kedepannya, itu teman saya Maskar dirawat di rumah sakit awalnya. Tapi saya sempat nengok ke rumah sakit. Nengok ke rumah sakit, itu belum terjadi apa-apa. Masih salaman. Mas Nana datang kapan? Oh iya, baru minggu-minggu kemarin. Udah 3 minggu saya di sini. Nah, udah gitu saya pulang habis dari rumah sakit. Mas No ngabarin, Mas Nana, ini kita tolonglah ini Maskar meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya bilang.
Selisih berapa hari itu dengan yang pertama? 40 hari sebulannya. 1 bulanan. 1 bulan. Datang, layat, ikut layat. Saya nengok, sampai sedih saya itu melihatnya. Pas saya tengok, saya telitiin setiap badannya, ternyata di sini ada lebam warna biru. Warna biru. Ini apa? Jatuh Tahyu? Saya tanya sama istrinya tuh. Enggak katanya. Oh, tiba-tiba sakit, langsung dibawa rumah sakit kan gitu. Nah udah ikut layat, dikuburlah dia di pemakaman. Nah pas di pemakaman saya lihat lagi tuh yang jadi shock saya tuh, keluar asap dari makam. Ini apa lagi, saya bilang. Kesel banget saya ini. Orang lain gak lihat ya? Nggak lihat, cuma saya yang lihat. Saya tanya, itu gimana tuh keluar asap? Sama bapak-bapak yang ikut ini nih, layat nih. Mana nggak ada asap, nggak ada apa. Oh ya udah saya tutup mulut lagi. Nah, udah selesai itu, ikut sampai 1 hari, 2 hari ikut tahlil, sampai 40 hari ikut tahlil. Sudah saya kembali ke aktivitas saya lagi kan, kerjaan. Dapat kabar lagi dari kernetnya, kan dia sudah punya anak buah nih, Mas Noni. Ya jadi kepala tukang. Tuh bulan depannya nih. Ini kejadian Mas No nih. Dia pas membetulin genting, jatuh, tersengat aliran kabel listrik. Nah jatuhnya itu dia masih bisa bicara, masih bisa, sempat dibawa rumah sakit lah itu. 1 hari, 2 hari masih sehat. Ketiga harinya pas malam Jumat Kliwon, Mas Nok nih meninggal. Saya dikabarin sama kernetnya, kernet bangunannya. Sana meninggal aja, nggak lama aja, nggak kuat. Innalillahi. Ini kejadian apa lagi? Kok teman saya kok tiga-tiganya kok begitu? Jadi bingung. Ya sedikit stres, ngelamun, banyak ngelamun saya dulu. Nah di situ Mang Ayah, keluarga-keluarga setelah selesai meninggal semua teman-teman saya, barulah nih istrinya Mas No yang tahu rumah saya datanglah ke rumah saya. Datang menanyakan hal itu. Mas Ana, ini ceritanya gimana sih katanya? Kan sampean tuh berempat tuh nggak lepas berteman tuh. Nah iya yuk gimana? Ya kok katanya dari Tasma, Mas Tas, dari Maskar, sampai suami saya kok meninggal semua, tapi Mas Nana kok enggak. Itu gimana ceritanya? Maaf yuk, saya nggak tahu apa-apa. Saya juga hanya nganter-nganter aja, main kemana. Cuma itu. Jadi semuanya tidak ada yang tahu. Sampai meninggalnya? Ya, sampai meninggal. Baru saya penasaran tuh. Datanglah, karena masih tahu sih jejak tempat kuncinya itu. Mana saya dengan ojek, dulu pakai ojek. Ojek antar saya yuk. Mana? Udah ke sana. Udah sampai tempat tujuan, gak masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kuncen, masih kenal gak nih sama saya nih? Siapa ya? Ya karena udah berapa tahun, 5 tahun lebih ibaratnya. Itu yang dulu kita berempat tuh kesini. Oh iya masih ingat. Nah saya tanya tuh, Pak Kuncen gimana sih kejadiannya? Oh dia itu katanya menanggalkan umur dia, cuma sudah dibatasi, cuma bisa 5 tahun kan gitu. Hanya 5 tahun? Iya, cuma 5 tahun. Udah di situ, saya tanya lagi, Pak Kucen tahu nggak? Teman-teman saya 3-3-nya itu meninggal semua.
Ya udah berarti udah waktunya katanya. Oh gitu. Karena sampean mah menolak. Waktu itu saya tanya tuh, ya selamat sampean. Ya disitulah merasa saya bersyukur pada diri saya ini. Hati saya, jiwa saya masih menguatkan. Makanya saya dengan teman-teman saya yang baru kenal, teman-teman baru, menasihati. Janganlah seperti teman-teman saya yang lalu mencari kepuasan harta sampai menjalankan pesugihan-pesugihan. Ya setelah saya mencerita itu kepada teman-teman menasihati, saya cerita juga. Tuh sekarang buktinya saya datang lagi lewat di rumah mereka-mereka yang pada meninggal. Ternyata setelah meninggalnya suami itu, kok nggak jualan lagi. Kok si Mas Tas jualan kerupuknya berhenti. Nah disitulah hancur sampai istrinya jual, motornya dijual, mobilnya dijual. Itu pun saya tahu dari tetangganya yang menyaksikan. Dijualin semua aja Mas, sampai nggak jualan lagi. Dan juga sama Maskar juga begitu. Sampai istrinya sampai pindah rumah. Rumah yang satu udah dijual, warungnya udah ditutup. Nah, sedangkan Mas No yang terakhir ini, dia istrinya udah balik ke orang tuanya. Dan rumah itu kan rumahnya sendiri Mas No. Sampai ditinggalin sampai jadi suwung rumahnya. Nah disitulah saya tuh merasa sedih kalau melihat cerita-cerita mereka itu. Ya merasa gimana gitu, tidak bisa dinikmati. Hanya sebatas 5 tahun. Semua harta-hartanya hilang satu persatu. Hilang. Bukan hilang. Prosesnya sama itu. Bukan hilang plus, hilang dijual apa untuk kehidupan selama dia suaminya nggak ada. Gitu. Jadi warga-warga pada tahu dong Mas Nana? Tahu jadinya. Dan keluarganya jadi tahu. Keluarga enggak. Makanya saya menceritakan kepada teman-teman yang baru, jangan sampai cerita kepada keluarganya. Saya takut syok. Nanti saya ceritakan hal sebenarnya. Sampai dengan saat ini keluarganya masih belum tahu ya? Belum. Andaikan mereka nonton, lihat Mas Nana mungkin tahu nantinya. Nonton Ya video ini. mungkin nggak tahu. Gimana itu? Ya mungkin nggak tahu. Karena kita mau pakai nama-nama samaran. Tuh. Dan juga saya nggak tunjukin lokasinya, tempat desanya. Gitu. Aman ya? Aman nih. Insya Allah aman. Karena selama ini istrinya ya udah meninggal ya sudah. Istri anaknya masih ada? Masih ada. Kalau Masih bekas-bekas bangunannya masih ada nggak? Kalau rumah yang awalnya masih ada. Masih ada. Oke. Andaikan pada waktu ke tempat ritual tersebut Mas Nana di approve ya, di ACC. Itu gimana, diterima nggak? Ya kalau saya kan menolak jiwa saya. Tetap Makanya nggak kalau mau ya? diterima pasti saya mengikuti juga. Tetap nggak mau Ikut. pasti ya? Tetap nggak mau. Jadi seperti ada yang menolong pada jiwa saya tuh. Jangan gitu. Nah disitulah saya bisa mengerti, tahu aura-aura goib dan juga penampakan-penampakan. Sampai sekarang pun begitu. Kalau di tempat-tempat keramat ya ada aura begini. Nampak. Kok saya bisa begitu? Karena awal itu dah. Mas Nana merasa bersalah atau berdosa lah begitu? Ada nggak rasa itu? Ya jelas ada. Satu sedih, merasa berdosa, ibaratnya nggak mengasih tahu sama teman-teman saya, dan juga dikasih juga percuma. Dia akan menyangkal karena tujuannya sudah bulat. Nah di situ. Waktu itu sempat dikasih amplop. Ya. Kemana kan amplop itu? Nah itu amplop itu setelah dia tiada, saya kasih sama fakir itu
Berapa Orang jumlahnya? nggak punya. Yang pertama Mas Tas ngasih 500, yang kedua Mas Kar ngasih 300. Nah yang ketiga Mas No ngasih 400. Nggak ada yang dimakan ya? Nggak ada sedikit pun. Saya beli ini beli itu nggak saya pakai. Alhamdulillah Mang sampai sekarang saya ingin ke jalan yang lurus, jangan menyimpang. Nggak ada efek apa-apa ke kehidupan Mas Nana? Kalau efek nggak ada, Dari perjanjian yang sempat terjalin itu kan? nggak ada, sudah Nggak ada, hilang. putus. Nggak ada yang Saya mengejar-mengejar. Karena saya menolak itu. Mas Nana, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk Iya. penonton Malam Mencekam ya dari kisah Mas Nana? Silakan. Mas Nana. Ya itu hapunten juga untuk teman-teman sekerabat dan sejawat dan juga saudara-saudara saya, saudara-saudara setanah air semuanya. Ini hanyalah untuk pembelajaran, pengertian untuk kita semua. Jangan sampai kita salah melangkah di dunia yang nyata ini. Maka itu kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Makanya saya sarankan jangan sampai terpengaruh oleh kata-kata para orang-orang seperti dukun-dukun atau apa, percaya di keramat-keramat. Itu semuanya harus dihapus. Jangan diingat dan jangan dikunjungi. Kalau bisa percayalah pada diri sendiri dan juga pada Allah yang telah menciptakan diri kita hidup di dunia. Ya, itu pesan yang baik dari Mas Nana ya. Jadi benar-benar menyaksikan kejadiannya dari ketiga temannya ini, benar-benar melakukan perjanjian dengan goib, pesugihan gitu ya. Yang akhirnya hanya mendapatkan kesenangan 5 tahun 5 tahun. dan selanjutnya entah bagaimana nasibnya ya. Tadi waktu syuting pertama Mas Nana ya, di situ kan ada gamelan-gamelan apa kalau alat Sunda bilang degung ya. Degung. Memang ada energi ini menurut saya. Iya. Kalau Apa tuh? penonton beda kan, Mm-mm. merasakan energi dari barang-barang itu. Mm-mm. Ada barong, hasil karyanya si Mas Nana. Iya, narasumber kita. Ya, narasumber yang tadi itu isinya nggak tahu diisi apa gitu, tapi kok beda gitu. Hawanya ya. Apa karena si gamelan-gamelan itu juga ini berpengaruh? Ya, karena Iya. gamelan terbuat dari perunggu ya. Mm-mm. Abah Idu itu gamelan semua itu. Oh, dia punya Ada koleksi. videonya Abah Idu di Sumedang, emang orang udah tahu semua lah. Waduh, itu ngeri banget. Sayang kita belum nyempet ke sana, Iya. tapi sedih udah banget ya. almarhum. Udah dia. berpulang ya. Mm. Mm-mm. Waktu Bila nyulik saya dan saya menceritakan bahwa di situ pengurus sekitar nyebut ada satu sosok yaitu pocong tadi, dia mungkin datang atau kayak gimana, wallahu a'lam bishawab. Yang akhirnya mungkin dari energinya dia tadi nyerang ke perangkat sampai bisa dibilang filenya hilang. Udah itu ada toiletnya. Tiba-tiba mati. Tapi kerikot nggak tadi? Ada nggak apa? Cuma kayak potong Mati sih. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam.
Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.